Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Berjumpa kembali di sini bersama saya Denny Kurniawan di Kuliah Online Universitas Sains dan Teknologi Komputer Universitas Telkom. Oke teman-teman semuanya, pada video ini telah kita masuki pertemuan yang ke-13 yang mana kita akan membahas mengenai session dan juga jokis, dan nanti juga kita akan membahas mengenai form lodging. Ya, tentunya saya harap di pertemuan hari ini teman-teman sudah memiliki sebuah ide untuk dibuatkan sebuah kasus ya, untuk nanti untuk tugas dari tugas pertama dari mata kuliah ini. Ya, jadi tugas ini nanti nilainya sangat besar sekali karena satu proyek akan saya jadikan untuk dua nilai, yaitu tugas 1 dan tugas 2. Atau bobotnya dari tugas ini itu adalah 30% ya, sama dengan UTS. Jadi silahkan nanti kerjakan dengan maksimal. Ya, untuk kasusnya kemarin sudah saya jelaskan supaya teman-teman bisa mencari ide, ataupun yang saya contohkan kemarin itu adalah form barang. Ya, jadi teman-teman nanti bisa ganti menjadi mobil ataupun berubah menjadi mahasiswa juga boleh ya, karena mahasiswa juga memiliki atribut, ada nama, kemudian ada tanggal lahir, alamat, dan juga yang lainnya. Nah, tahu juga teman bisa hanya sedikit mengubah saja milik saya. Kalau kemarin saya mengenai aksesoris ya. Nah, nanti teman-teman aksesoris komputer ya, nanti teman-teman bisa ganti aksesoris HP ataupun aksesoris yang lain. Intinya berbedalah dengan milik saya. Ya, oke, sebelum lebih jauh di sini saya akan jelaskan sedikit mengenai session ya. Jadi dalam suatu proses yang membutuhkan penyimpanan data secara sementara, kita sangat dibantu ya dengan keberadaan dari sebuah function dan jukis ini. Ya, salah satu contoh untuk pengujian hak akses. Jadi ketika kita membuka form login, kemudian kan biasa ditampilkan ke halaman beranda. Nah, dari halaman beranda kita ingin menampilkan halaman profile ataupun ke halaman menu yang lainnya ya, entah about ataupun yang lainnya. Nah, di sana kita tidak perlu login ulang ketika ingin membuka halaman profile ataupun halaman about tadi ya, karena data login kita yang kita inputkan tadi di username dan juga di form password itu akan tersimpan yang di dalam sebuah session. Ya, dalam hal ini session dan jukis berfungsi untuk menguji keabsahan user yang memanggil suatu pack tertentu, dan masih banyak fungsi lagi yang lainnya. Tidak hanya itu saja. Ya, session itu merupakan suatu fungsi yang bermanfaat sebagai pengingat data yang telah diregistrasi sebelumnya. Nah, ini beberapa contoh fungsi yang paling sering digunakan di dalam sebuah session, teman-teman. Ya, oke. Salah satu contoh yaitu ada session start. Ini sangat sering digunakan karena ketika teman-teman ingin membuat sebuah session, ini wajib ya. Ini wajib. Ya, ini untuk memulai session. Kemudian ada session, nama sessionnya kemudian sama dengan data. Ini menyimpan data ke dalam sebuah session. Ya, data ini berarti username dan passwordnya, ataupun apa saja yang akan disimpan di situ boleh. Apa bisa ya, tidak hanya username dan password. Kemudian ada session, nama session ini adalah untuk memanggil. Jadi bedanya kalau kita ingin menginputkan ya, itu dikasih sama dengan kemudian data yang akan disimpan di situ. Kalau kita ingin memanggil, kita hanya menuliskan nama sessionnya. Nah, kemudian unset. Nah, unset session, nama session ini untuk menghapus sebuah session berdasarkan nama session. Biasanya ini digunakan untuk fungsi logout. Ya, jadi ketika logout, sessionnya dihapus. Nah, jadi data yang disimpan di session pada saat itu akan terhapus. Kemudian ada session destroy. Ini menghapus semua session. Nah, ini juga sama ya untuk menggunakan logout. Nah, perbedaan dengan unset ini dia hanya berdasarkan nama sessionnya saja. Jadi misalkan mau dihapus namanya saja atau passwordnya saja. Nah, kalau session destroy ini untuk menghapus semuanya, baik nama, kemudian juga selain nama password gitu ya. Jadi menghapus semua session yang sedang terjadi di saat itu di dalam web servernya, di dalam web browsernya. Nah, ada iset session, nama session ini melihat sebuah session masih kosong atau tidak ya, untuk mengecek iset. Nah, apakah session itu kosong atau tidak. Nah, fungsinya apa? Fungsinya ketika nanti si user tiba-tiba ingin mengunjungi halaman profile ya, sementara dia belum login ya, seperti halnya kemarin kita ada dua file kan, ada file login dan juga ada file
untuk tampilan berandanya. Nah, tiba-tiba si user ini mau masuk ke halaman beranda. Kita cek dulu di dalam halaman, di halaman tampil ya. Di halaman tampil itu kita pasang ini dulu, iset session, nama session. Apakah session ini sudah terisi atau belum? Ya, apakah si user ini sudah login atau belum? Kalau belum, silahkan masuk ke dalam halaman login terlebih dahulu. Namun jika sudah login, ya fungsi ini diabaikan, gitu ya. Nah, kemudian ada session ID, ini menentukan identitas sebuah session. Nah, ini lebih pahamnya nanti teman-teman bisa praktekkan dari form login ini, atau nanti di dalam modul yang satunya. Di sini ada dua modul ya teman-teman, 13 dan 13-14. Nah, di dalam 13-14 ini juga ada praktikumnya ya. Jadi kalau di 13A ini mungkin teman-teman bisa untuk pahami saja, kemudian nanti untuk praktikumnya ke 13-14 langsung aja. Ya, ini yang pertama ada halaman form login ya, jadi dia hanya untuk menginputkan data username dan password saja ya. Ini dengan coding seperti ini nanti hasilnya akan seperti itu. Nah ya, jadi ada username dan password yang masing-masing kita kasih nama apa di sini ya. Nah, kita cek ini ya, ada name-nya username, kemudian ID-nya juga username, itu untuk username. Kemudian yang kedua ada password ya, name-nya juga password, S-nya double, kemudian tipenya password ya. Kalau password berarti nanti kalau ditulis dia akan bintang-bintang atau titik-titik gitu ya. Kemudian ID-nya juga password. Nah, setelah itu dia akan actionnya kemana? Ketika di submit ini kan ada submit ya, terus ada reset. Reset itu berarti untuk menghapus ya. Misalkan di sini namanya salah, diklik batal gitu nanti dia akan hapus, atau nanti teman-teman ubah menjadi hapus gitu juga boleh ya, atau reset. Nah, ketika tombol submit ini ditekan, dia akan lari ke halaman sini ya, halaman form ya, form ke halaman actionnya, proses login .php ya, proses login .php dengan metodenya apa? Metodenya post. Ingat, kalau kita ingin membuat sebuah form login, lebih bagus kita menggunakan metode post agar nanti ID-nya tidak tampil di dalam URL web browsernya. Ya, masih ingat ya antara perbedaan antara post dan juga get. Oke, dia nanti akan lari ke proses login.php, dia akan mengkoreksi data apakah datanya benar atau salah gitu ya. Oke, mari kita lihat form proses login. Isinya apa sih? Nah, isinya kita selain untuk mengecek, kita juga akan membuatkan sebuah session. Ya, ini mengoreksi apakah session username dan password benar atau salah ya. Nah, oke, tadi untuk membuat session kita wajib menggunakan session star ini. Jadi ini harus selalu ada ketika kita ingin menggunakan session star. Kemudian if iset cek $post login $session username, sama dengan ya untuk memasukkan sebuah session ya, memasukkan value ke dalam sebuah session. Kita membuat sebuah session bernama username. Dengan value kita ambilkan data dari $post username. Jadi yang diinputkan di form login tadi akan masuk ke dalam sebuah session username. Ya, jadi data username ini itu sama dengan data username yang diinputkan di form login ini. Ya, username-nya kita tampung ke dalam session username. Kemudian juga sama dengan untuk password-nya. Session password, kita membuat sebuah password, session password ini ya. Ini kan teknik untuk pembuatan sebuah password. Kemudian ini sama dengan ini datanya yang tadi saya jelaskan di tabel itu ya. Ada data di sini. Kalau teman-teman masih ingat, ini ya. Ada session, nama sessionnya tadi username, kemudian datanya apa? Datanya diambilkan dari input text yang ada di form login ini. Ya, diambilkan dari sini. Dari ini ya, username dan juga dari password. Oke, jadi nanti yang diinputkan di sini username dan passwordnya itu akan disimpan di dalam session username dan session password. Oke teman-teman ya. Oke, jadi fungsi ini juga akan dijalankan ketika login ya, form login itu telah terisi atau telah teraktifkan gitu ya. If iset $post login, kan tadi kita beri form itu namanya login ya teman-teman kalau ingat.
Ini ya, di bagian atas di sini kita membuat sebuah form, ID-nya login. Ya, ketika login itu telah diaktifkan ya, atau telah berjalan, maka jalankan fungsi session ini ya, atau yang ada di kurung awal ini. Ya, jalankan ini. Oke, kalau belum diklik login berarti session ini tidak akan dijalankan. Ini ya, ini sampai ini ya. Nah, ini dijalankan. Jika tidak, ini jawabannya. Oke, if $session username sama dengan stacom and session password sama dengan admin, ya, header, location, profile, PHP. Jadi ketika username dan passwordnya benar, ya, stacom dan admin, dilarikan ke halaman profile.php. Jadi file ini, file proses login ini dia tidak akan tampil teman-teman. Dia hanya sebagai latar belakang. Dia berjalan di latar belakang saja untuk mengkoreksi data saja antara session dan session username dan session password. Ya. Nah, selanjutnya ketika dia gagal, maksudnya yang diinputkan username-nya itu bukan stacom ataupun passwordnya bukan admin, ya, dia akan menjalankan ini, echo maaf login gagal. Ya, href klik ini ya untuk login. Nah, klik di sini untuk login. Nah, coba saya tampilkan ya. Saya jalankan dulu sun control panelnya. Nah, nanti teman-teman mengikuti ya menggunakan web server apa, localhost. Kemarin saya kasih nama barang, ini saya aktifkan dulu ya teman-teman. Nah, untuk data di sini masih menggunakan offline ya, masih menggunakan password dan username-nya itu masih tersimpan di dalam codingnya ini ya, stacom dan juga admin. Nanti untuk projectnya di sini sudah menggunakan database. Oke, ini sudah saya start ya, kemudian akan saya enter. Ya, ini saya akan coba login dengan data sembarang ya, login. Oh, di sini tidak saya kasih peringatan teman-teman ya. Ternyata tidak saya kasih peringatan untuk yang project yang saya buat. Seharusnya nanti teman-teman kasih peringatan ya bahwa login itu gagal. Dikasih fungsi ini ya. Ya, dikasih fungsi ini. Echo else kemudian echo itu. Ya, ternyata yang saya buat tidak dikasih, tidak saya tampilkan. Oke. Ya, kemudian ini profil PHP-nya. Ya, di dalam profil PHP kita juga menyimpan sebuah session lagi. Ya, jadi setiap pack ataupun setiap file ya yang satu grup dengan project ini harus dipasang session semua. Ya. Nah, jika sessionnya masih kosong, if empty session username. Jadi ketika sessionnya itu masih kosong, larikan ke halaman form login PHP. Ya. Nah, ini kalau ini berlaku kayaknya di sini. Nah, saya coba dulu ya, ini admin. Nah, ini kan ada menu PHP, kemudian tambah barang. Nah, coba saya kopas, kemudian saya logout. Nah, terus saya akan mengunjungi halaman tadi, ya. Barang, form, barang. Nah, coba. Nah, dia dilarikan ke indeks PHP. Jadi menggunakan fungsi ini. Dia cek dulu username-nya itu sudah ada belum ya, session username-nya itu ada belum, bisa dicek satu saja ya teman-teman, atau cek dua-duanya juga boleh, username dan passwordnya itu sudah diisi belum. Kalau belum diisi, larikan ke form login. Sedangkan jika sudah terisi ya kan, jika session kosong, larikan ke form login. Selain itu, larikan ke atau tampilkan halaman ini ya, tampilkan perintah yang ada di sini ya. Jadi selain itu maksudnya berarti jika terisi kan. Nah, jika session kosong, larikan ke halaman form login PHP. Selain itu, ya maksudnya jika sessionnya tidak kosong, else ini ya. Jika sessionnya tidak kosong, tampilkan perintah yang ada di sini. Nah, logikanya seperti itu teman-teman. Nah, ini hanya untuk tampilan sederhana saja ya untuk praktikum. Nah, jadi
teknik dasarnya seperti itu. Kemudian ini untuk logoutnya kita menggunakan destroy tadi ya, tetap kita menggunakan session start. Jadi dimulai dulu session start, kemudian nanti di bawahnya session destroy untuk menghapus session. Nah setelah dihapus dilarikan kemana? Dilarikan ke halaman form login untuk misalkan mau digunakan oleh orang lain ataupun ingin login dengan akun lain gitu ya. Nah logout itu larinya ke halaman form login. Sesederhana itu teman-teman, hasilnya nanti seperti ini ya. Nah kemudian ada cookies. Ini merupakan mekanisme penyimpanan sebuah data variabel pada browser user. Ya pada dasarnya hampir sama sih dengan session, akan tetapi dengan fungsi cookies kita bisa mengatur beberapa waktu untuk penyimpanan variabel tersebut ya, supaya terhapus secara otomatis nantinya. Misalkan teman-teman login Syakat nih pagi ini ya, kemudian keluar, maksudnya aplikasinya itu langsung ditutup, nggak logout ya, teman-teman bukanya di browser. Nanti 2 jam 3 jam ketika teman-teman buka browser itu lagi dan refresh halamannya, dia minta login ulang ya, itu fungsi dari cookies. Jadi dia bisa logout sendiri ketika sudah tidak digunakan berapa menit gitu ya. Nah, dan biasanya cookies ini digunakan untuk shopping chart ya, bisa digunakan untuk menyimpan sementara produk-produk yang dipilih oleh pengunjung pada saat belanja ya. Bentuknya set cookies ya. Kemudian merupakan fungsi cookies yang tidak dideklarasikan formatnya. Nah, contoh pembuatan cookies dengan nama kampus yang bernilai dari isi variabel kuliah. Ini contohnya set cookies, kemudian kampus Tcom, ya, time-nya berapa, mau dikasih waktu berapa untuk menyimpan di situ, ya, dikasih di situ. Echo cookies telah tersimpan, lihat cookies, kemudian kalau ingin dilihat dilarikan ke halaman 2. Ya, ini ada keterangannya ya. Membuat cookies dengan nama kampus bernilai Tcom dan akan aktif selama 3600 detik. Ini satuannya detik ya teman-teman, atau 1 jam lah. Lebih dari 1 jam jika browser ditutup, maka akan menghapus cookies secara otomatis ya. Tapi kalau keranjang sekarang ini dia tidak menggunakan cookies ya. Kalau dulu tuh menggunakan cookies, jadi kalau keranjangnya itu tidak di check out akan terhapus sendiri barangnya yang ada di keranjang. Tapi kalau sekarang kayaknya sudah tidak menggunakan itu ya. Nah ini ada cookies 2. Oke, cookies kita tidak gunakan ya teman-teman, ini hanya untuk pengetahuan saja. Nah, nanti silahkan teman-teman coba sendiri ya. Nah, kemudian saya lanjutkan ya mengenai tugas yang pertama ini, sekaligus tugas kedua. Jadi satu tugas nilainya 2 nanti. Oke, silahkan nanti membuat program login, input, edit, hapus di PHP natif. Ya, jadi PHP yang kita buat selama ini masih PHP natif teman-teman, bukan prosedural. Ya. Oke, silahkan nanti teman-teman buat database ya. Kalau teman-teman kemarin sudah buat, bisa dimodifikasi, diedit ataupun ingin buat baru juga boleh. Di sini saya kasih contoh nama databasenya DB Inventory. Nah, kemudian ada 3 tabel, ya, ada tabel barang, ada tabel kategori dan juga tabel login. Dan tabel login ini nanti digunakan untuk menyimpan data user teman-teman. Kalau tadi di sini data usernya itu kan masih disimpan di sini, ya masih manual. Di mana tadi untuk validasinya itu proses login ini ya. Nah, Tcom dan juga admin. Username dan passwordnya kita simpan di dalam codingnya. Nanti kedepannya kita tidak simpan di situ, karena kalau disimpan di sini ya rumit ya. Nanti juga pengguna tidak bisa mengecek. Misalkan pemilik website tersebut nggak tahu username customer A ini namanya siapa, passwordnya apa. Nah, kita nanti buatkan sebuah tabel ya untuk menyimpan data-data tersebut. Ya, yang pertama ada data barang, ini ID, nama barang, kategori, jumlah, harga, gambar. Ya, terus kemudian yang kedua ada kategori, ada ID kategori, ada nama kategori dan keterangan. Jadi setiap tabel itu diusahakan ada ID-nya teman-teman. Karena ID itu memiliki sebuah nilai yang unik ya, tidak ada yang sama. Seperti nomor KTP, nomor HP. Kalau nama barang itu dimungkinkan masih ada yang sama. Kalau satuan misalkan isi ya, isi juga masih ada yang sama. Jadi diusahakan setiap tabel itu memiliki ID sendiri-sendiri. Ya. Nah, setelah itu nanti silahkan teman-teman isikan datanya ya. Kategori minimal 5 bebas, kemudian login minimal 3 tapi wajib menggunakan salah satunya itu ada username admin dan juga
passwordnya admin. Kemudian atur penyewaannya seperti ini ya. Jadi nanti buat folder terserah namanya teman-teman nanti ya. Contoh saya di sini ada barang, kemudian ada config, ada gambar. Ini untuk menyimpan gambar-gambar nanti yang akan ditampilkan. Nah, setelah itu buat koneksi titik PHP. Ingat ya, koneksi ini untuk apa kemarin? Untuk mengkoneksikan ke dalam servernya ya. Kita masih menggunakan localhost, username-nya masih root, kemudian passwordnya kosong, dan database-nya disesuaikan. Saya contohkan di sini, database-nya adalah DB inventory. Nanti teman-teman menyesuaikan sendiri. Nah, terus kita membuat halaman indeks ya. Jadi halaman indeks ini adalah halaman beranda. Ini diisi apa? Oh, ini halaman login ya, diisi halaman login. Sama dengan yang atas tadi teman-teman. Ya, form login biasa. Nah, hasilnya seperti ini, sama dengan yang tadi 13A itu ya. Kemudian login proses ya, untuk memvalidasi apakah datanya yang diinputkan di dalam form username dan password itu benar atau enggak, atau tersedia enggak di dalam tabel database. Nah, kita menggunakan session ya teman-teman, sekaligus untuk menyimpan datanya ya. Session post username password $post password. Jadi username dan password kita buatkan sebuah variabel dulu biar lebih enak gitu ya. $username diisi dari username, $password diisi dari password. Nah, $query MySQL query, masih ingat ya kemarin ya, connect select from login ya, dari tabel login where username itu adalah username and password sama dengan password. Jadi dicek username dan passwordnya sama enggak dengan data yang ada di dalam tabel login di dalam database tadi ya. Kalau ada berarti nanti ini ya, $x MySQL 6 serap query if $x true. Jadi ketika datanya ada, tampilkan ini atau jalankan ini ya. Kita buat session username diambilkan dari username, kemudian alihkan ke halaman menu PHP ya. Jika data yang diinputkan username dan passwordnya ada di dalam database, kita buat $x nya menjadi true ya. Kalau true kita jalankan ini ya, maksudnya jika x nya itu true, itu ada datanya, kita jalankan session username sama dengan username dan kita alihkan ke halaman location menu titik PHP ya. Sedangkan jika data di dalam login ya, di dalam database login itu tidak ada, data username dan passwordnya itu salah yang diinputkan, tidak ada di dalam database login, kita tampilkan header location index PHP. Nah, ini nanti mungkin di sini bisa teman-teman tambahkan tadi ya pesannya, if, kemudian tampilkan pesannya dulu menggunakan bisa menggunakan JavaScript ya, tampil di atas itu menggunakan apa itu namanya, yang atas ini saya lupa namanya malah ya. Ya, informasi ada di atas itu ya. Kemudian setelah itu dilarikan ke halaman location index PHP ya. Jadi milik saya belum saya tambahkan ini, sehingga ketika saya isikan data sembarang ya, dia tidak muncul peringatan ya, dia hanya tampil di sini aja ya. Nanti silahkan nanti teman-teman tambahkan sendiri ya, kembangkan sendiri. Nah, oke. Setelah itu kita buat menu PHP ya, simpan di dalam folder barang, berfungsi sebagai tampil menu ya. Jadi ketika data yang diinputkan benar, misalkan di sini ada admin tadi apa, staycom ya, staycom. Nah, kita tampil ke halaman menu titik PHP ya. Menunya itu klasik seperti ini saja, nanti teman-teman kembangkan sendiri ya, tampilan sangat mempengaruhi nilai. Jadi saya di sini hanya fokus menggunakan PHP dan HTML saja. Untuk JavaScript dan CSS nanti silahkan teman-teman kembangkan sendiri. Oke, ini menu utamanya, dia hanya untuk sebagai perantara tambah barang dan juga tampil barang ya. Jadi di sini silahkan nanti teman-teman tetap menggunakan session ya, satu blok ini digunakan terus. Jadi silahkan buat yang bagus seperti ini, nanti kita copy aja ya, copy paste untuk form yang lain ya. Kita buat di situ sebuah tabel untuk menampilkan
data dengan bagus ya ini ya. Ini sebenarnya saya menggunakan tabel, cuma bordernya itu saya kasih 0, jadi nggak tampil garisnya ya di sini ya. Bordernya 0, kelihatan nggak? Ini saya menggunakan tabel ya untuk menu utamanya ya, dia biar bisa di tengah gitu ya, biar bisa diatur yang menggunakan tabel, cuma bordernya nggak saya tampilkan. Nah setelah itu kita membuat sebuah tombol aja ya, menuju ke tambah barang dan juga tampil barang. Nah, kita menggunakan suatu form ya, jadi di dalam tabel ada form teman-teman, ada 2 form ini kalau lihat. Ada form pertama metodenya post, actionnya form barang .php, input tipenya submit, value-nya tambah barang ya. Kemudian yang kedua membuat form lagi, metodenya post, actionnya tampil barang, tipenya submit, value-nya tampil barang ya, tampil barang. Oke, hanya seperti itu saja. Nah, tadinya seperti ini. Nah, kemudian tampil barangnya ya, form barang. Simpan di folder barang berfungsi sebagai form input. Oh, ini sebagai form input teman-teman ya. Dan ketika tombol tambah barang pada menu barang diklik, ya ini tambah barang diklik, akan menjalankan fungsi form barang ini. Form barang berarti seperti kemarin ya, kita ingin menginput. Kemarin apa ya? Kemarin tampil ya. Ini berarti baru kita buat hari ini. Nah, di sini kita masih menggunakan session ya. Ini satu blok ini saya kasih garis-garis. Ini sama dengan yang atas tadi. Silahkan nanti di copy aja. Ya, jadi halaman ini itu nggak bisa dikunjungi ketika belum login. Ya, ini solusi teman-teman untuk kemarin yang saya katakan, kita masih bisa kecolongan ketika belum login, kita bisa menghubungi ataupun mengunjungi halaman tampil barang ya, padahal kita belum login. Nah, untuk mengatasi hal itu kita menggunakan session ini ya. Jadi ketika sessionnya itu masih kosong, kita larikan ke halaman indeks ini halaman login tadi ya. Nah, terus bagian bawah ini hanya login sebagai itu saya ingin menampilkan. Biasanya kan di aplikasi kan tampil ya. Ini contohnya seperti ini. Nah, di sini ada keterangannya. Login sebagai kehalang logo ya ini. Login sebagai, di situ tampil teman-teman ini. Nah, kalau saya klik logout, dia akan menghapus. Terus saya admin ya. Nah, sekarang login sebagai admin ya. Ini berdasarkan nama username-nya. Oke. Datanya seperti ini. Untuk input barangnya kita menggunakan form ya. Di dalam formnya ada tabel, terus ada nama barang, kemudian juga ada kategori ya. Terus juga kategorinya di sini milihnya select name ya. Ada option value-nya. Nah, jadi pilihan. Nah, pilihannya apa? Pilihannya kita ambilkan dari menu kategori, database kategori. Ya, di dalam database kategori itu kita tampilkan di sini. Select from kategori, order by nama kategori. Ya, ada seperti ini ya. Option value, dolar nama kategori gitu ya. Nah, jadi dia diambilkan dari database kategori, tabel kategori. Nah, bentar, saya coba bukakan dulu. Sedikit lambat ya. Nah, ini teman-teman. Oh, terlalu besar. Ya, tadi saya membuat DP inventory ya. Di dalamnya ada kategori ini ya. Jadi kategori ini nanti datanya kita ambil untuk ditampilkan. Ini ya, isinya sudah ya. Ada komputer, aksesoris, laptop gitu ya. Nah, dia akan tampil di sini nanti. Ya, sebagai inputannya. Ya, kemudian ada jumlahnya kita input tipenya biasa ya, kemudian bisa juga Anda ganti menjadi number, terus harganya biasa, gambar ya. Gambar ini nanti pilihnya tipenya file
name-nya fupload ya. Dan fupload ini nama ini bebas sebenarnya teman-teman. Ya, cuma sebagai acuan tapi nanti ya. Jadi kalau di sini teman-teman diganti ya, sama halnya dengan harga, jumlah ini, name-nya itu nanti ini boleh bebas, cuma nanti untuk kedepannya harus disesuaikan terus. Kalau teman-teman di sini nulisnya JML, nanti kedepannya ya pakai JML, gitu ya. Nah, terus kemudian di bagian bawah ada tombol submit. Nah, ini submit ya untuk menyimpan datanya. Jadi ketika ini kita klik tambah barang, hasilnya seperti ini. Kategorinya nanti pilihan seperti ini ya. Nah, nama barangnya, pilih kategorinya misalkan aksesoris ya. Kemudian jumlahnya misalkan 2, harganya 20.000. Nah, gambarnya mau dipilih apa? Ya, contoh ini ya. Nah, kemudian klik simpan. Ya, ini satu form ya, klik simpan. Nah, ini juga belum saya kasih notifikasi data berhasil disimpan, seharusnya dikasih ya, biar lebih bagus ya. Oke, dan di bagian bawah ada tombol ke menu utama. Ya, menu utama. Ya, halaman tadi, nah, tampil barang, menampilkan data. Ini yang baru kita tampilkan ya. Ini gambarnya nggak bisa tampil di sini dia. Nah, coba kita ganti gambar yang lain. Gambarnya ukurannya terlalu besar mungkin ya. Di sini bisa nggak pakai gambar itu? Update. Nah, tetap nggak bisa namanya. Oke, sampai detik ini kita masih belajar sampai di input data aja dulu teman-teman. Nanti untuk selanjutnya silahkan nanti kita bahas di pertemuan minggu depan ya. Nah, tadi apakah sudah selesai cuma segitu Pak? Belum, itu kita masih membuatkan formnya. Proses untuk menginputkan ke database ada di sini, input barang.php ya. Jadi kita di sini masih menggunakan session ya, sama dengan tadi. Terus kita istilahnya ingin koneksi ke database untuk menginputkan data yang kita inputkan di dalam form barang tadi, agar data itu bisa masuk ke dalam database. Kita gunakan perintah ini teman-teman ya. Yang pertama input config koneksi, kita masukkan dulu file koneksi ke sini ya. Terus kita berikan suatu atau buat suatu variabel lokasi file. Ini kita ambil dari $files fupload tmt name ya. Fupload ini adalah nama gambar tadi yang kita pakai di sini ya. Ya, browse ini gambar itu namanya fupload. Terus nama filenya kita ambilkan dari sini. File fupload name. Nama file yang akan diupload itu apa? Yang gambar 1, gambar 2 ataupun seterusnya. Nah, apabila datanya diinput lengkap ya, if empty $lokasi file move upload file location file ya. Jadi pindahkan lokasi dari file ya ke dalam gambar $nama file. Nah, ke dalam folder gambar. Tadi saya suruh untuk membuat folder gambar gitu kan. htdocs barang, ini ada gambar nih. Nah, dialihkan ke sini gambar-gambarnya. Ya, oh sebenarnya masuk ke sini ya tadi ya. Gambarnya sudah masuk ke sini yang saya inputkan. Cuma nggak mau tampil. Ya, nanti coba kita cek lagi kenapa nggak mau tampil dia di pertemuan depan. Ya, datanya sudah masuk ke sini. Jadi untuk mengcopy file ya dari sumber mana aja, dari download, dari disk D, ataupun dari flash disk, ataupun dari mana aja, biar data itu bisa tersimpan selamanya di internet. Logikanya kan seperti itu. Jadi folder ini tuh logikanya ada di internet ya, di hosting. Nah, datanya kan biar tampil di sini terus. Nah, kita gunakan fungsi itu. Ya. Move upload file. Nah, pindah file yang diupload ke lokasi ini. Di folder gambar, kemudian nama filenya apa? Nama filenya menyesuaikan ini, file upload. Ya. Coba kalau kita lihat ini ya. Nama filenya sama dengan file apa adanya tadi. Ini kan tadi namanya itu kan WhatsApp download ini ya. Nah, namanya sama. Namanya sama. Jadi masih apa adanya namanya, tidak diedit. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam database-nya, MySQL query $connect insert into ya. Untuk memasukkan data ke dalam database kita menggunakan perintah insert. Insert into barang, folder barang, kemudian di sana ada nama barang, kategori, jumlah, harga, gambar dengan nilai ya.
dolar pos barang, dolar pos kategori, dolar pos jumlah, dolar pos harga. Kemudian yang terakhir nama filenya apa? Nama file dari gambar, tidak menggunakan dolar pos ya, tapi langsung nama filenya. Nah, nama filenya di sini ya, nama filenya yang kita gunakan tadi, yaitu diambil dari dolar file upload namanya. Nah, setelah itu header location form barang PHP, tampilkan form barang lagi. Nah, di sini bisa dikasih informasi nanti teman-teman ya, kasih informasi data telah berhasil disimpan gitu. Kemudian tampilkan halaman ini lagi. Nah, ini kalau data yang diinputkan lengkap. Kalau data diinputkan tidak lengkap, misalnya ada yang kurang, tidak ada gambarnya ya, ataupun namanya itu belum diisi, misalkan di sini saya hanya isi ada gitu aja ya, atau nama barang, nama, kemudian klik simpan. Nah, akan tampil maaf data yang ada input tidak lengkap, tampil notifikasi seperti ini. Tapi ini di halaman biasa teman-teman. Nanti teman-teman bisa ganti menjadi JavaScript juga boleh ya. Oke, seperti itu teman-teman. Apakah ada yang ingin ditanyakan sampai ini? Nanti jika ada yang tanyakan juga bisa hubungi via WA ya. Ini mungkin saat ini belum ada yang tanyakan karena belum dipraktekkan. Nanti ketika sudah praktek, loh kok error, nggak sama. Nah, itu baru geger. Oke, silahkan dikerjakan dulu ya. Ini 2 pertemuan. Yang pertama teman-teman sampai ke poin ini. Untuk tampil barang untuk tampil barang kita bahas di pertemuan minggu depan ya. Tampil barang, kemudian edit barang, kemudian logout, login ya. Loginnya tadi udah belum sih? Sudah, tapi belum kebahas ya. Tapi di sini sudah ada. Barang. Oh, tadi sudah ya. Kita cek dari database itu ya. Update barang. Nah, ini kita bahas pertemuan minggu depan. Project ini apakah nantinya akan menjadi tugas UAS? Nah, ini bocoran ya. Ini bocoran saja ya, tugas ini bisa menjadi tugas UAS karena nanti tugas UASnya ada 2 pilihan teman-teman. Ada 2 pilihan. Oke, bisa aja malah dua-duanya saya wajibkan. Ya, bisa aja dua-duanya saya wajibkan. Intinya project ini tetap dikumpulkan loh. Entah jadi tugas ataupun nilai UAS, yang penting project ini tetap dikumpulkan, jadi wajib dibuat ya. Karena nanti untuk 2 pertemuan terakhir kita membahas PHP prosedural ya, teknik MVC. Nah, itu merupakan baru teman-teman. Jadi yang dulu-dulu tidak dikasih materi MVC, untuk angkatan Anda di sini ya, saya kasih teknik MVC. Nah, itu sebagai batu loncatan menuju ke mata kuliah aplikasi pemrograman web yang berbasis framework CodeIgniter ataupun Laravel. Nah, karena kalau dibahas di 1 semester itu saja, saya dulu pernah mengajarnya, itu kurang ya, pertemuannya kurang. Jadi harus didasari dulu MVC-nya seperti apa, baru nanti di frameworknya itu langsung bisa jalan ngajir gitu ya. Oke, yang penting tugas ini, project ini tetap dikumpulkan, entah sebagai nilai tugas ataupun nilai UAS ya, tetap dikumpulkan. Oke, sekian untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa presensi disiapkan dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Ini silahkan nanti dikerjakan, mencicil lebih bagus ya. Saya Dendi Kurniawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.